Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita bersama dengan saya dalam renungan SKS. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh masuk di tahun 2022 oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang memberkati kita, yang memotivasi kita, yang menguatkan kita menjalani hari-hari hidup kita, yaitu di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-15 saja. Setelah itu kita akan merenungkan satu perikop firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan kita hari ini, hidup dalam rencana Tuhan. Saudaraku, kita hidup di zaman modern, di zaman di mana kita hidup dalam sistem yang serba teratur, serba otomatis. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga perlu sistem dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi di dalam sistem kehidupan kita perlu yang namanya prinsip rohani. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini yang ditegaskan oleh Yakobus, bagaimana kita hidup dalam rencana Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus tahu bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14. Hidup kita ini seperti uap, artinya bahwa untuk kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jangan pernah kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Andalkanlah kekuatan Tuhan, andalkanlah kemampuan Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu jalan kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa seharusnya dalam kehidupan kita, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, kita harus katakan, Tuhan, jika Engkau menghendakinya. Karena kita percaya bahwa jika kita menyerahkan seluruh rencana kehidupan kita dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita kecewa. Mungkin rencana yang kita buat bisa gagal, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan ada dalam rencana kita, maka kita meyakini bahwa rencana yang terindah adalah rencana Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini adalah kembali lagi dalam rencana Tuhan. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah, jikalau kita mengerti, jikalau kita memahami bahwa segala sesuatu yang terbaik, yang baik harus kita lakukan, maka lakukanlah itu. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap itu tidak ada. Tetapi seperti firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-17, dalam segala rencana hidup kita, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani tahun 2022 ini, marilah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Yang kedua, rendahkanlah diri kita di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahu itu rencana yang terindah. Yang ketiga, jika kita tahu harus bagaimana kita melakukan yang baik, maka lakukanlah itu. Biarlah Tuhan saja yang memampukan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini, bahkan tahun-tahun kehidupan kita ke depannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.